Hujan akan terus mereda di seluruh gugusan pulau malam ini hingga Senin pagi, tetapi banjir dan tanah longsor di beberapa area tertentu masih mungkin terjadi. Tetaplah waspada setelah badai Lala berlalu, karena bahaya masih tetap ada, termasuk daerah yang tergenang banjir dan kabel listrik yang putus. Jika menggunakan generator, pastikan generator ditempatkan di luar setidaknya 20 kaki dari pintu, jendela, dan garasi untuk menghindari keracunan karbon monoksida yang mematikan. Lala tampaknya melemah akibat udara kering di lapisan tengah atmosfer, dengan cakupan konvektif yang berkurang selama beberapa jam terakhir. Ledakan konveksi yang dalam secara berkala tetap ada di dekat pusat sirkulasi, sementara pita yang sebelumnya terfragmentasi di bagian utara dan barat sirkulasi telah melemah. Perkiraan intensitas saat ini subjektif terbaru dari HFO dan JTWC berkisar antara 45 hingga 65 mil per jam, 55 knot, yang umumnya selaras dengan perkiraan objektif terbaru dari UCIMSS. Selain itu, lintasan skalerometer (METOPB) pukul 7.02 UTC memberikan informasi yang berguna tentang struktur keseluruhan dan medan angin Lala, dan mendukung intensitas mendekati 60 mil per jam, 50 knot. Berdasarkan gabungan data ini dan presentasi satelit, intensitas awal ditetapkan pada 60 mil per jam, 50 knot. Untuk peringatan ini, Lala bergerak ke arah barat, atau dengan kecepatan 270 per 11 knot. Dan pergerakan ini diperkirakan akan berlanjut selama beberapa hari ke depan karena punggung subtropis yang kuat tetap berada di sebelah utara. Setelah itu, diperkirakan akan terjadi pelemahan pada punggung tekanan tinggi sebagai respons terhadap palung gelombang pendek yang bergerak melintasi Pasifik Utara, menyebabkan Lala melambat dan secara bertahap berbelok ke arah barat laut dan kemudian ke utara selama pertengahan hingga akhir pekan. Kepercayaan terhadap perkiraan jalur pergerakan tetap relatif tinggi selama paruh pertama pekan, tetapi menurun setelah itu karena inkonsistensi antar model dan penyebaran yang cukup besar antar jalur pergerakan di antara panduan yang diberikan. Perkiraan jalur pergerakan terbaru dari NHC sangat mendekati peringatan sebelumnya hingga pertengahan pekan, kemudian mengikuti perpaduan antara perkiraan sebelumnya, konsensus multimodel, HCCA, dan rata-rata ansambel Google DeepMind setelahnya untuk memperhitungkan ketidakpastian yang meningkat. Intensitasnya diperkirakan tidak akan banyak berubah selama 1 atau 2 hari ke depan karena Lala terus bergerak ke arah barat menjauhi Kepulauan Hawaii Utama dan ke selatan bagian timur Kepulauan Hawaii Barat Laut. Setelah itu, perkiraan intensitas terus menunjukkan tren penguatan, dengan Lala diperkirakan akan kembali mencapai intensitas badai pada pertengahan minggu saat mulai berbelok ke arah barat laut. Meskipun siklon akan tetap berada di atas perairan hangat, udara kering di lapisan tengah atmosfer dan peningkatan geser angin vertikal barat dapat mengurangi penguatan yang terjadi di akhir periode perkiraan. Meskipun demikian, sebagian besar panduan terus menunjukkan Lala menguat saat mendekati sebagian Kepulauan Hawaii Barat Laut di akhir pekan. Perakiraan intensitas NHC terbaru serupa dengan peringatan sebelumnya hingga pertengahan minggu, kemudian cenderung ke tengah rentang panduan selama paruh kedua periode perkiraan. Peramal cuaca Gibbs Evans. Saran nomor 20. Informasi yang diberikan oleh Central Pacific Hurricane Center, CPHC.